Jadi begini ya, di dewasa ini kita memiliki permasalahan yang sebetulnya itu bisa diselesaikan dengan adanya kerjasama antar bidang. Ini masalah ini sangat bagus ya, karena ini merupakan hasil karya dari dua buah keilmuan. Yang satu pertanian, yang satu ilmu komputer. Yang mana keduanya itu kemudian saling bersinergi untuk menciptakan sebuah produk, yaitu Maisalak dalam hal ini untuk memonitoring keberadaan alat buah di suatu wilayah. Dalam hal ini adalah Salak Pondok begitu. Sehingga petani bisa dengan mudah untuk mengetahui berapa sih sebetulnya lalat buah yang ada di lahan saya gitu. Saya kira ini merupakan suatu objek ya, permasalahan yang bisa diteliti bersama dan itu bisa menghasilkan produk-produk berupa hasil riset, baik itu tesis, disertasi maupun skripsi ya. Karena multidisiplin ini jarang ada ya. Nah, kita sekarang mencoba untuk menggerakkan itu. Meskipun di beberapa titik sudah ada multidisiplin ya, tapi kemudian dengan kita lakukan ini sudah merupakan contoh konkret ya. Nanti itu bisa dalam peningkatan pendidikan. Hasil kegiatan ini kan bisa juga kemudian disampaikan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa jadi tahu, oh itu ya yang namanya multidisiplin, oh itu ya caranya ini seperti itu, sehingga pengembangan kedepannya juga tidak berhenti di sini. Ini kan terus berkembang ya, namanya teknologi terus berkembang, sehingga nanti kedepannya kontribusi yang nyata terhadap pendidikan ya tentu itu akan menambah nilai lebih. Kalau pertanian misalnya menjadi pertanian modern gitu ya, sehingga itu merupakan kontribusi dalam bidang pendidikan dan penelitian. Baik ya, terima kasih. Jadi kegiatan kerjasama penelitian serta pengabdian masyarakat yang kita lakukan ya di desa atau kawasan Desa Turi, Kabupaten Sleman ya, Yogyakarta ini ya tentu merupakan suatu kegiatan yang bernilai besar ya bagi universitas, dalam ini UMN ya, karena hasil dari kegiatan ini akan menjadi nilai ya, credit point bagi UMN ya untuk kegiatan akreditasi. Ya, apalagi merupakan kegiatan internasional, ya, kerjasama internasional, sehingga nilainya itu besar untuk proses akreditasi yang sedang kita laksanakan, yaitu juga akreditasi internasional, sehingga ini nanti memberikan kontribusi yang besar. Jadi di satu sisi proyek tentang pengembangan Maisalak ini itu sudah akan memberikan dampak positif ya kepada masyarakat di kawasan Desa Turi ini ya. Sudah kelihatan ya manfaatnya, yaitu bisa meningkatkan produktivitas perkebunan salak ya di desa ini, di mana selama ini perkebunan salak di Desa Turi itu sangat terganggu oleh hama ya, lalat buah ya. Nah, dengan aplikasi Maisalak maka gangguan hama lalat buah ini akan dapat lebih dikendalikan, sehingga kerusakan yang ditimbulkan juga bisa lebih sedikit ya. Mungkin demikian. Mungkin kalau peningkatan ke depan ya, seandainya aplikasi Maisalak ini nanti diterapkan terus-menerus ke depannya, sehingga semakin banyak hasilnya. Baik, kalau untuk kontribusi di universitas mungkin lebih ke pengabdian masyarakat ya, karena di sini Universitas Multimedia Nusantara dan UGM Universitas Gadjah Mada berkolaborasi untuk membuat suatu aplikasi di mana dari UMN itu ada Fakultas Teknik dan Informatika,
dan UGM ada Fakultas Pertanian. Nah, untuk pengabdian masyarakat itu sendiri, poin plusnya tentunya karena didanai oleh IEEE, maka ini terhitung sebagai PKM internasional yang memang berdampak kepada masyarakat di Indonesia. Untuk meningkatkan dampak dari proyek ini, menurut saya bisa ekspansi lagi ke beberapa wilayah atau ke beberapa daerah, tentunya dengan beberapa proyek yang berbeda, atau jika memang proyeknya masih sama dengan yang ini, itu bisa diperluas lagi jangkauan wilayahnya agar tidak hanya di wilayah Jogja, tetapi di wilayah-wilayah yang lain juga bisa dirasakan manfaatnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya kira aplikasi ini termasuk sistemnya ya, ada hardware, ada software. Saya kira sangat baik dan sangat menarik. Saya kira untuk diaplikasikan ke petani atau pekebun salak ini baru pertama kali ya. Saya kira ini bagus, tapi memang mungkin tadi dari hasil-hasil diskusi ada kekurangannya, nanti bisa dikembangkan sedikit demi sedikit sehingga nanti bisa mendapatkan data yang diinginkan, ada kelembaban, ada suhu, ada intensitas cahaya, dan mungkin parameter-parameter yang lain termasuk data berbagai macam hama yang dapat menyerang salak itu bisa diperoleh dengan baik, kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh petani untuk untuk mengelola atau untuk istilahnya untuk pengendalian ya, untuk pengendalian hama buah salak ini dengan baik gitu ya. Saya kira ini awal yang baik, awal yang sangat baik untuk ke depan bisa dikembangkan. Oke, kalau untuk dampak ya, saya kira ini karena baru langkah awal ya, saya kira baru beberapa, belum ada 10 unit yang bisa dipasang di kebun salak di Turi ini. Dan di Turi ini ada ada mungkin ratusan hektar ya kebun salak. Kemudian nanti di daerah tetangga ada Serumbung, di daerah lain ada di Purbalingga dan sebagainya. Itu nanti harapan petani saya kira kalau unitnya nanti bisa diproduksi massal gitu ya, kemudian di install di berbagai tempat, itu akan mendapatkan data yang lebih akurat, kemudian data bisa dimanfaatkan oleh petani. Nah, sementara untuk pengembangan pemanfaatan untuk petani ya, saya kira kalau petani itu kalau tanpa sosialisasi, saya kira mungkin dia kurang paham ya, sehingga mungkin ya selain nanti menginstal lebih banyak lagi unit, kemudian nanti ada sosialisasi dan seterusnya secara bertahap dan berkelanjutan, saya kira seperti itu. Dan kalau dampaknya bagi petani itu baik ya, saya kira kalau di Mitra Turindo ini kelompok tani Mitra Turindo ini kan sangat banyak kolaborasi dan sangat welcome ya, sangat terbuka, sehingga bisa menjadi role model untuk nanti dikembangkan di salak-salak kebun-kebun salak yang lain. Kemudian juga harapan saya mungkin karena ini bagus gitu ya, fitur-fiturnya bagus, konsepnya bagus, mungkin bisa dikembangkan ke kebun-kebun, misalkan kebun mangga atau kebun yang lain, termasuk pertanian hortikultura yang lain. Saya kira seperti itu, yang rawan terhadap serangan hama, tidak hanya lalat buah tapi berbagai hama yang lain, sehingga petani salak semakin sejahtera. Mungkin juga pekebun dan petani-petani komoditas yang lain juga sama seperti itu ya, meningkat kesejahteraannya karena terhindar dari serangan hama. Aplikasi MySalak itu sangat membantu kami untuk perencanaan untuk mengatasi hama yang ada di buah salak. Semua fiturnya bermanfaat semua.
Dengan aplikasi ini kami dari petani sangat membantu, terutama untuk mengatasi perkembangan lalat buah. Dalam fitur aplikasi MySalak yang sangat berguna bagi kami adalah mengenai cuaca. Keberadaan MySalak aplikasi ini sangat membantu karena bisa untuk mempermudah penghitungan lalat buah sehingga bisa mengendalikannya. Fitur yang bermanfaat, hampir semua bermanfaat, tetapi saya lebih senang ke fitur penghitungan lalat buah dan artikelnya. Ya, keadaan aplikasi MySalak ini semoga bisa membantu petani untuk mengetahui FTD lalat buah itu dan mengetahui daerah jangkauan lalat buah yang banyak itu daerah yang mana gitu. Yang paling bermanfaat menurut saya saat perhitungan lalat buah itu bisa menghitung banyaknya lalat buah, walaupun agak sedikit ya agak sulit ya itu, tapi mudah-mudahan nanti bisa dibenahi lagi dan mudah untuk memfotonya itu. Iya. Pastinya yang pertama ini akan memudahkan bagi petani-petani di luar sana ya. Pertama memudahkan dengan cara penyebaran hamanya gimana, terus ntar prediksinya gimana. Karena kan yang menjadi masalah itu bagaimana cara hama itu datang. Pertama kan itu, bagaimana ada hama itu. Dan dari melalui aplikasi ini, kita bisa tahu gimana sih, dalam kondisi apa, mereka tinggal lihat aja, oh ini ada hama di sini, hamanya berapa banyak, gitu sih. Jadi memudahkan petani untuk menanggulangi hama. Tantangannya sih pasti di AI ya, cara membuat AI-nya. Modelnya gimana, karena kan ini juga kita harus melakukan training, beberapa tahap training, kita harus melakukan anotasi ke beribu-ribu gambar, itu sih yang menjadi salah satu challenge di proyek ini. Saya rasa sangat bermanfaat sekali nih Mbak Nggih. Alhamdulillah dari sejak sekian lama gitu ya, alhamdulillah akhirnya ada istilahnya teknologi yang IT nggih, yang bisa membantu petani seperti itu. Sangat membantu dalam pengamatan tangkapan lalat buah gitu, dan itu memang sangat diperlukan sekali datanya untuk karena petani ini akan mengekspor salaknya ke luar negeri seperti itu. Tentu saya sangat terbuka sekali Mbak Nggih, alhamdulillah kita bisa berkolaborasi, harapannya juga ke depan juga dari aplikasi MySalak ini juga bisa berkembang nggih, maksudnya untuk tidak hanya yang aplikasi saat ini tapi juga bisa dikembangkan lagi sehingga nanti kebermanfaatannya sangat dirasakan oleh petani khususnya salak, dan mungkin nanti bisa dikembangkan lagi untuk ke komoditas tanaman yang lainnya. Halo, saya Nabila, koordinator dari MySalak. Saya bersyukur sekali karena pada akhirnya MySalak bisa diluncurkan, dan tentunya ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi dari semua tim MySalak. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang terlibat dalam pengembangan aplikasi ini. Terima kasih semua mahasiswa teknik komputer, kemudian dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian UGM, dan juga kelompok tani Mitra Turindo. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Epix IIEEE karena telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa mengembangkan aplikasi ini. Semoga aplikasi ini nantinya dapat bermanfaat untuk petani salak, khususnya kelompok tani Mitra Turindo, supaya lebih optimal dalam mengelola lahan pertanian salak.